Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Bayu Ramadan. Nomor induk mahasiswa 21405241030 dari kelas praktikum geografi A1. Pada responsif praktikum geografi tanah dan evaluasi lahan, saya akan menganalisis mengenai sifat fisik tanah, yaitu warna tanah. Yang terhormat dosen praktikum geografi tanah dan evaluasi lahan, Bapak Dr. Suhadi Purwantara MSI, Bapak Arif Azhari MSc, dan Bapak Nur Arianta MSc, serta asisten praktikum Kak Aida dan Kak Sylvia. Warna tanah merupakan sifat fisik tanah yang pertama kali diindra oleh penglihatan dan merupakan sifat fisik tanah yang paling mudah diamati. Menurut Sarto Hadi 2016, warna tanah dapat terbentuk dari campuran warna komponen-komponen warna faktor pembentuk tanah. Karena mengalami proses pembentukan yang panjang, terpengaruh faktor iklim, bahan induk, dan aktivitas manusia, maka warna tanah dapat memiliki warna yang berbeda dengan warna bahan induk tanah. Warna tanah dapat menunjukkan secara relatif kandungan bahan organik dalam tanah, komposisi bahan kimia dalam tanah, dan kondisi kelembaban tanah. Alat dan bahan yang diperlukan untuk menentukan warna tanah yaitu: pertama ada wadah sampel tanah, yang kedua ada sekop untuk mengambil sampel tanah, yang ketiga ada Munsell Soil Color Card untuk menentukan jenis warna tanah, dan yang terakhir ada sampel tanah itu sendiri yang akan ditentukan warnanya. Selanjutnya, untuk menentukan jenis warna tanah dari sampel, tinggal mencocokkan warna tanah sampel dengan diagram Munsell Soil Color Card. Berdasarkan pencocokan dengan diagram Munsell Soil Color Card, sampel tanah memiliki jenis warna dark yellowish brown 10 YR dengan value 4 dan koma 6 atau dapat dibaca 10 YR 4/6. Kondisi tanah berwarna coklat kekuningan agak gelap karena tanah tersebut mengandung mineral limonit atau mineral besi. Tanah ini dapat mengandung limonit dari material bahan induk tanah serta dipengaruhi drainase yang agak baik, air, dan suhu menguntungkan untuk peristiwa reaksi pada tanah, sehingga mineral besi dalam tanah teroksidasi dan menjadi senyawa yang berwarna kekuningan. Dari warna tanah ini dapat dianalisis bahwa tanah ini berada pada horizon atas tanah dengan warna sedikit gelap karena mengandung bahan organik yang sudah berkurang akibat mengalami pelindian. Intensitas pelindian atau pencucian dari horizon bagian atas ke horizon bagian bawah dalam tanah oleh air hujan dari ion-ion hara pada tanah tersebut. Semakin intensif proses pelindian menyebabkan warna tanah menjadi lebih terang, seperti pada horizon eluviasi, dan kandungan kuarsa yang tinggi menyebabkan tanah berwarna lebih terang, menurut Hanafiah 2014. Akibat proses pelindian ini, tanah akan menjadi semakin terang dari yang sebelumnya dark atau gelap dapat menjadi warna kuning coklat terang. Semakin lama tanah mengalami proses pelindian, maka tanah akan semakin berkurang kesuburannya. Urutan warna tanah yang menunjukkan penurunan produktivitas tanah berdasarkan tingkat kesuburan tanah dapat diketahui dari warna tanah hitam, warna tanah coklat seperti karat, warna tanah abu-abu, warna tanah merah abu-abu, warna tanah kuning, dan warna tanah putih. Pada warna tanah putih, maka tanah akan kehilangan kesuburan seluruhnya. Dari hasil analisis warna tanah ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, warna tanah dapat terbentuk dari bahan induk tanah yang mengandung mineral kimia tertentu atau bahan organik tertentu dan dapat dipengaruhi oleh iklim dan aktivitas manusia dalam proses pembentukannya. Yang kedua, warna tanah gelap menunjukkan kandungan bahan organik tinggi dan kesuburan yang tinggi. Sementara semakin terang warna tanah menunjukkan kandungan bahan organik yang semakin rendah dan kesuburan tanah yang semakin rendah.
Yang ketiga, warna tanah dapat semakin terang karena adanya proses pelindian pada lapisan tanah. Sekian video analisis warna tanah dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.